Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Robit Syahrul Mubarak yang pertama akan menjelaskan terkait analisa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa terdapat beberapa kisah Nabi dan Rasul, termasuk kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dilakukanlah penelitian lebih lanjut, terdapat kisah Nabi Sulaiman di berbagai ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 102, Quran Surah An-Nisa ayat 163, Quran Surah Al-An'am ayat 84, dan banyak yang lain. Nah, yang pertama, Nabi Sulaiman disebutkan dalam berbagai ayat itu memiliki mukjizat dan karunia yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemampuannya dalam memahami bahasa binatang, menguasai jin dan memimpin jin dan menguasai angin. Nah, dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102 itu ditegaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam terbebas dari tuduhan menggunakan sihir, karena yang menggunakan sihir atau yang kafir sebenarnya adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Allah itu sudah menyebutkan di kisah dua malaikat yang diturunkan di Babilonia, yaitu yang bernama Harut dan Marut, yang mana kedua malaikat tersebut memperingatkan bahwa ilmu sihir hanyalah cobaan dan jangan sampai membawa kepada kekufuran. Namun sebagian manusia itu tetap kekeh untuk memilih mempelajarinya, bahkan menggunakannya untuk merusak hubungan. Contohnya seperti merusak hubungan suami istri. Meski begitu, sihir tidak dapat menimbulkan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan sejati hanya ada pada miliknya. Pada akhirnya, ilmu sihir hanya digunakan untuk pada akhirnya ilmu sihir itu hanya mendatangkan kerugian tanpa adanya manfaat. Nah, ayat ini menjadi peringatan keras agar manusia itu tidak terjerumus pada sihir dan kekufuran yang hanya membawa kebinasaan dunia dan akhirat. Jadi bagi kita, janganlah mendekati sihir, karena sihir itu tidak ada manfaatnya, melainkan malah menimbulkan mudarat. Nabi Sulaiman mendapatkan hikmah dan kekuatan untuk menegakkan keadilan. Contohnya seperti dalam menyelesaikan sengketa, serta diberikan mukjizat seperti mengatur bala tentara jin dan menegaskan bahwa nikmat dan kemampuan berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk menegakkan tauhid dan keadilan. Jadi seluruh kemampuan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam itu digunakan untuk menegakkan tauhid dan keadilan, tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jadi begitu. Nah, sekarang memasuki tema dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Terdapat beberapa nilai-nilai mulia dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya kebijaksanaan, kekuatan, iman kepada Allah, keadilan, kerendahan hati, syukur, dan kepemimpinan yang adil. Dari kisah Nabi Sulaiman mengajarkan nilai-nilai mulia yang saling terkait. Contohnya, kebijaksanaannya terlihat saat menyelesaikan sengketa dua wanita yang memperebutkan bayi dengan solusi yang cerdas. Kekuatan luar biasa yang Allah berikan, seperti memahami bahasa binatang, mengendalikan jin, digunakannya untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menindas. Nah, hal ini dapat dibuktikan karena iman kepada Allah yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam itu menjadi fondasi hidupnya, yang selalu mengakui bahwa segala kemampuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kepemimpinan yang adil. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan contoh seorang pemimpin yang adil, yang bisa memadukan ilmu, kekuasaan, dan keimanan dalam hal kepemimpinan.
Dengan demikian, model kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya menjadi dalam konteks sejarah Islam, namun bisa dijadikan sebagai model yang universal. Untuk penjelasan dari saya sudah selesai. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tokoh dan penekan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman sebagai tokoh utama digambarkan sebagai nabi dan raja sejak kecil, yang saleh, bijaksana, rendah hati, dan juga ikhlas dalam memimpin. Nabi Sulaiman diberi kemampuan yang luar biasa atau kelebihan yang sangat banyak, seperti halnya bisa memahami bahasa hewan dan juga bisa berinteraksi dengan hewan seperti burung hudud, dan yang ketiga bisa mendengarkan perkataan hewan, yang keempat bisa menguasai jin dan setan, dan yang kelima bisa mengendalikan angin, dan yang keenam bisa melalaikan tembaga. Nabi Sulaiman tidak hanya diberi kelebihan atau mukjizat yang banyak, tetapi Nabi Sulaiman juga diberi kecerdasan dalam berpikir. Seperti contoh saat Nabi Sulaiman bisa dan mampu menyelesaikan sengketa antara pemilik kambing dengan pemilik ladang. Berikutnya ada penokohan. Penokohan Nabi Sulaiman itu digambarkan beliau itu sangat teguh dan kekeh dalam menjaga tauhid, seperti halnya ketika beliau mempunyai konflik dengan Ratu Balqis, hingga Ratu Balqis sendiri yang malah mengikuti Nabi Sulaiman, yaitu mengikuti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada beberapa tokoh yang menjadi pendukung di dalam cerita Nabi Sulaiman. Yang pertama ada Nabi Dawud, yaitu ayah dari Nabi Sulaiman, yang dijadikan sebagai suri tauladan dalam kepemimpinan. Dan yang kedua ada Ratu Balqis sebagai penguasa negeri Saba yang setelah berinteraksi dengan Nabi Sulaiman terus mengikuti jejak Nabi Sulaiman, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada jin, setan, yang keempat ada burung hudhud, dan yang kelima ada semut dan lain-lain. Perbeda-bedaan tokoh ini bukan hanya menekankan bahwa sifat mereka itu berbeda-beda dalam kisah Nabi Sulaiman, tetapi menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Sulaiman ini adalah merupakan kepemimpinan yang adil, cerdas, dan juga bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ariski dari PIJ. Ingin menjelaskan tentang setting kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Setting dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dapat dipahami melalui beberapa dimensi pentingnya, yaitu latar geografi, sosial, politik, dan spiritual. Latar geografi: kerajaan luas meliput Syam, Palestina, Yaman, dan negeri Sabak. Latar sosial dan politik: raja yang berkuasa atas manusia, jin, burung, dan integritas kekuasaan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Latar spiritualnya yaitu kepatuhan dan doa sebagai fondasi keberhasilan dan kepemimpinan yang
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sudut pandang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dapat dipahami melalui beberapa dimensi penting, yaitu sudut pandang kepemimpinan, spiritual, moral, dan pendidikan. Kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam digambarkan sebagai pemimpin adil, bijaksana, rendah hati, dan pandai tauhid serta kemaslahatan umat. Yang kedua yaitu spiritual. Keberhasilan Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikaitkan dengan doa, syukur, dan penghambatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat dipandang sebagai karunia. Moral dan pendidikan. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam berfungsi sebagai sarana pendidikan akhlak, menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, syukur atas nikmat, serta ketuhanan yang Maha Esa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum cekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dhani Murtado akan menjelaskan tentang pembahasan gaya cerita Nabi Sulaiman atau bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang cerita Nabi Sulaiman. Pada pembahasan ini itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama dari segi bahasa, yang kedua dari penggambaran tokoh, dan yang ketiga dari pesan moral. Untuk pembahasan yang pertama yaitu dari segi bahasa, Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran itu dijelaskan atau dipaparkan dengan bahasa yang simbolis dan retoris, dan dengan bahasa yang mendalam dan memiliki makna yang indah. Penyampaian bahasa retoris ini digunakan untuk menyampaikan kekuatan Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan dan jin. Dan kemampuan ini tidak hanya menjadi sebuah keunikan Nabi Sulaiman, tetapi juga memberikan makna yang indah. Dan kemampuan ini tidak hanya menjadi gambaran atau menjadi makna yang indah, tapi juga menjadi pengajaran dan cerita kepada umat setelah-telahnya, yaitu tentang keajaiban kekuatan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman yang berupa kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin dan hewan. Yang kedua yaitu penggambaran tokoh. Nabi Sulaiman digambarkan dengan sosok nabi yang memiliki kekuatan duniawi dan spiritual. Kekuatan duniawi ini yaitu berupa kekuasaan Nabi Sulaiman, yaitu memerintah kerajaannya, yang berarti Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan. Yang kedua yaitu spiritual. Nabi Sulaiman memiliki akhlak yang mulia, terhadap para bawahannya atau para rakyatnya. Dan spiritual dan kekuatan duniawi ini menjadi Nabi Sulaiman menjadi figur yang legendaris, dan juga Nabi Sulaiman menjadi sosok yang sangat perlu dicontoh. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pesan moral. Pesan moral Nabi Sulaiman yaitu sangat berpengaruhnya
spiritual dan kekuatan ilmu terhadap keberhasilannya sebuah pemerintahan. Jadi pada era Nabi Sulaiman, para rakyatnya yang bermacam-macam, yaitu yang termasuk manusia, jin, dan hewan, itu bisa sangat rukun dan sangat bisa bersatu. Nabi Sulaiman juga memberikan pesan moral bahwa keberhasilan kepemimpinan Nabi Sulaiman ini dipengaruhi oleh spiritual dan kekuatan duniawi atau dalam mengurus kerajaannya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu alur cerita. Pembahasan alur cerita ini dibagi menjadi 3, yaitu awal, tengah, dan akhir. Pada awal cerita, Nabi Sulaiman digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai penerus dari Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, yaitu bisa berkomunikasi dengan hewan dan jin. Dan kemampuan ini menjadi sebuah kekuatan yang unik yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Yang kedua yaitu pada tengah cerita, Nabi Sulaiman diceritakan yaitu memerintah rakyat-rakyatnya yang terdiri dari jin, manusia, dan hewan, itu sangat adil, dan mereka bersatu padu untuk berdakwah pada masa itu kepada Ratu Bilqis. Para rakyat Nabi Sulaiman termasuk jin bersatu membahu untuk membuat sebuah istana di depan istana Ratu Bilqis untuk membuktikan bahwa kekuatan Nabi Sulaiman, dan setelah itu Ratu Bilqis ikut terhadap Nabi Sulaiman. Dan begitulah dakwah yang dimiliki atau dilakukan Nabi Sulaiman. Dan pada bagian ketiga menunjukkan bersyukurnya Nabi Sulaiman dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pentingnya menjalankan ilmu dan kekuasaan dengan setia, dan menunjukkan kesadaran bahwa spiritual yang tinggi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Basir. Di sini saya akan menyampaikan amanat dan keunikan Al-Quran dalam menyajikan kisah Nabi Sulaiman. Yang pertama, amanat. Ada beberapa amanat yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman, yaitu yang pertama, kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan patut dicontoh. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman terlihat dalam setiap keputusannya. Contohnya, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan, memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja dengan baik, dan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kesalahan. Nah, metode ini
memungkinkan kepemimpinan yang tegas serta membangun dan mendidik. Terus yang kedua, amanat yang bisa kita ambil yang kedua yaitu bersyukur. Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan menganggap semua mukjizat yang diterima berasal dari Allah, meskipun dia diberi kerajaan yang luas dan kemampuan untuk menguasai jin, burung, dan angin. Doanya dalam ayat 19 dari surah Al-An'am An-Naml menunjukkan bahwa rasa syukur yang mendalam tidak hanya diucapkan tetapi juga dalam hati dan tindakan. Rasa syukur yang mendorong orang untuk menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal baik, keadilan, dan amal soleh. Terus amanat yang bisa kita ambil yang ketiga yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman digambarkan juga sebagai hamba Allah yang selalu berdoa, memohon kepada Allah meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia selalu meminta bimbingan Allah dalam setiap tindakannya. Doa menjadi cara untuk berterima kasih, rendah hati, dan berhasil. Pemimpin yang benar selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan dan kepemimpinannya seperti yang dinyatakan dalam doa Nabi Sulaiman tersebut. Terus yang berikutnya keunikan Al-Quran dalam menyajikan kisah Nabi Sulaiman. Ada 3 yaitu yang pertama, Al-Quran menyajikan kisah bukan sebagai catatan sejarah panjang, melainkan potongan tema dengan pesan moral keimanan dan pendidikan. Yang kedua, ada keindahan bahasa dan simbolisme, misalnya dialog dengan burung hudhud dan percakapan semut sebagai pesan kepemimpinan dan kehati-hatian. Terus yang ketiga, menekankan keseimbangan antara mukjizat dan kemanusiaan Nabi Sulaiman. Meskipun mukjizat besar, tetap manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.